alpukat terhadap misalkan penurunan tekanan darah pada kasus hipertensi pada lansia di desa apa. Jadi judulnya lebih ke skripsi, tidak seperti KTI lagi. Di sini Bapak Ibu semua sudah memiliki judul yang akan akan dipresentasikan, karena di akhir materi kuliah ini mungkin nanti hanya 5 kali pertemuan, 2 kalinya hari ini, yang 3 kali nanti saya 1 kali, yang kedua itu Bu Kusnul, kemudian langsung presentasi untuk judul dari bab 1 sampai bab 3. Jadi kira-kira Bapak Ibu semua sudah memiliki judul penelitian yang akan diajukan? Sudah tahu kasusnya kira-kira mau meneliti apa? Baru mereka-reka, Ibu. Baru mereka-reka. Kira-kira mau kasus apa, Bapak? Kalau yang saya itu efektivitas terapi akupuntur dan cupping api terhadap penurunan skala nyeri lutut di komunitas pelarinya namanya Sliweran di Kota Bandung, terhadap penurunan nyeri cedera lutut di komunitas pelari di Kota Bandung, itu Bu, ada nama komunitasnya seperti itu. Ya, karena kan kasusnya nyeri ya. Jadi kalau Ya. lari itu nanti pasti nyeri ya, Bapak Ibu. Kemungkinan Iya, besar terjadi nyeri pada itu ya, Pak Ibu. Jadi nanti untuk pertemuan ini kalau bisa judulnya nanti direkap sama Mas Rifki nggih. Direkap, kemudian nanti di pertemuan ke-6 kita sudah mulai presentasi. Presentasinya nanti dari bab 1 sampai bab 3. Kira-kira Bapak Ibu bagaimana, sanggup apa tidak? Izin bertanya, Bu, boleh? Nggih. Kan kalau Ibu tadi merujuk lokasinya di satu desa misalkan, kalau saya kan tadi di satu klub ini ya, Nggih, klub perkumpulan lari, terus dia lari. misalkan domisilinya berbeda, tapi klub itu misalkan walaupun tidak secara resmi tapi diketuai ada ketuanya, ada seorang dokter, itu bisa, Bu? Bisa. Jadi itu untuk tempat itu tidak hanya di suatu desa atau suatu kecamatan atau suatu klinik, tetapi bisa juga di klub, di sekolahan, di poltekkes, seperti itu bisa. Oh iya, baik Bu, terima kasih Bu. Nggih, saya lanjutkan nggih. Untuk judul nanti mohon dikirimkan ke Mas Rifki setelah perkuliahan. Saya lanjutkan untuk desain penelitiannya. Jadi desain penelitian itu desain penelitian dilakukan setelah menentukan topiknya. Jadi kalau topiknya apa? Kalau tadi Pak Abdurrahman Taufik sudah menyebutkan kalau topiknya itu nyeri lutut. Berarti nanti setelah topik baru kita tentukan desainnya. Kira-kira ini nanti desainnya pakai yang kualitatif atau yang kuantitatif. Kalau yang di akupuntur itu hampir seluruhnya itu pakai yang kuantitatif. Jadi yang untuk kualitatif itu tidak disarankan karena memang di sini pakainya yang kuantitatif semua. Kemudian desain penelitian memaparkan apa, mengapa, bagaimana masalah tersebut untuk diteliti. Jadi dari dalam desain penelitian kita harus memaparkan ada 3 elemen, yaitu apa, mengapa, dan bagaimana masalah tersebut diteliti. Contohnya misalkan dari judulnya Pak Abdurrahman tadi ya, pengaruh terapi akupuntur dengan cupping ya, dengan kombinasi cupping terhadap skala nyeri pada kasus nyeri lutut di klub pelari, misalkan seperti itu. Berarti apa yang diteliti? Yang diteliti adalah apa, Pak? Kira-kira? Yang diteliti Perubahan skala nyerinya, Bu.
Ya, jadi perubahan skala nyerinya yang diteliti. Kenapa kok harus pakai akupuntur? Ya, itu harus dicari lagi. Karena akupuntur bisa mengurangi nyeri dengan lebih baik daripada obat, misalkan seperti itu. Kemudian bagaimana masalah tersebut? Kira-kira masalahnya dalam atau tidak? Masalahnya itu maksudnya gini, jadi kalau misalkan, memilih judul yang akan kita teliti, kita harus tahu dulu masalah itu, berdampak atau tidak, atau apa namanya, perlu dilakukan penelitian atau tidak? Kalau tidak perlu dilakukan penelitian, tidak perlu diteliti. Contohnya saja, kalau kita, apa namanya, lansia, itu nanti akan terjadi misalkan menopause. Jadi kalau yang seperti itu tidak perlu, kita teliti, karena memang itu nanti sewajarnya akan terjadi menopause, seperti itu contohnya. Tetapi bisa saja diteliti bagaimana caranya agar tidak menopause dini, misalkan seperti itu. Jadi kita harus tahu bagaimana masalah tersebut itu untuk diteliti. Penting atau tidak untuk diteliti. Kemudian, jadi mengapa perlu desain penelitian? Jadi kenapa kok harus pakai desain penelitian? Jadi desain penelitian tadi kan ada desain yang kuantitatif dan kualitatif. Jadi di sini desain penelitian digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian, dan desain penelitian akan berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian. Jadi di sini dengan desain penelitian itu bisa berpengaruh ke seluruh penelitian dari bab 1 sampai ke bab 2. Dari desain penelitian ini kan kita disebutkan penelitiannya menggunakan apa? Menggunakan kuantitatif dan kualitatif. Kalau milih kuantitatif tentunya nanti tujuannya akan berbeda. Pemilihan variabelnya juga akan berbeda dengan yang kualitatif. Jadi di sini desain penelitian harus ditentukan sebelum menyelesaikan bab 1, bab 2, dan bab 3. Jadi habis topik itu harus kira-kira desain penelitianku bagaimana? Kira-kira saya akan melakukan penelitian ini pada berapa kelompok? Kira-kira seperti itu. Misalkan yang punyanya Pak Abdurrahman tadi judulnya terapi akupuntur dan cupping. Itu mau dijadikan satu kelompok atau 2 kelompok? Kalau satu kelompok berarti pemberiannya kepada kepada pelari itu kalau satu kelompok berarti terapi akupuntur dan cupping jadi satu. Tapi kalau 2 kelompok berarti yang satu cupping saja atau terapi akupuntur saja, yang satunya terapi akupuntur dan cupping. Jadi kita menilai bagaimana perbedaannya antara cupping akupuntur saja ataupun dengan cupping. Jadi kita harus tahu dulu nanti mau dijadikan berapa kelompok. Kemudian pengelompokan desain penelitian dari berbagai sudut pandang. Jadi ada 5 macam sudut pandang ya untuk menentukan ini pakai desain apa. Yang pertama penelitian dilihat dari perumusan masalahnya. Kalau dilihat dari perumusan masalahnya, di sini ada penelitian eksploratif dan penelitian uji hipotesis. Kalau kita yang dipakai apa Pak? Yang dipakai penelitian uji hipotesis. Karena kalau eksploratif itu biasanya dilakukan untuk penelitian-penelitian yang bersifat kualitatif. Kemudian desain penelitian berdasarkan metode pengumpulan datanya, kira-kira melakukan pengamatan atau menggunakan survei. Kalau untuk penelitian kualitatif itu biasanya menggunakan pengamatan. Contohnya saja penelitiannya seperti ini. Pengaruh atau kalau nggak gitu eksplorasi, sekarang kan judulnya nggak harus hubungan, nggak harus pengaruh ya. Jadi eksplorasi jamu habis persalinan pada
ibu hamil primigravida, misalkan seperti itu. Jadi dia lebih ke pengamatannya, kira-kira dari hasil 5 orang atau 10 orang atau 20 orang ini seperti apa. Jadi lebih ke kayak kualitatif. Kalau survei itu seperti kayak kita, kayak yang pakai kuantitatif. Jadi misalkan terapi akupuntur, oh dari akupuntur itu skala nyerinya berapa, kan kita bisa hitung. Dari hasil survei itu masuknya yang penelitian survei. Kemudian yang ketiga, desain penelitian dilihat dari pengendalian variabel-variabel oleh peneliti. Jadi ada eksperimental, ada ex post facto. Jadi di situ kalau dari hasil penelitiannya akupuntur kira-kira masuk yang mana Bapak Ibu? Yang eksperimen atau yang ex facto? Eksperimen, Bu. Eksperimen, Bu. Jadi karena kita melakukan perlakuan kepada si sampelnya atau subjek penelitiannya. Jadi itu termasuk yang eksperimental. Kemudian yang keempat, desain penelitian menurut tujuannya. Kalau menurut tujuannya ada deskriptif, ada komparatif, dan ada asosiatif. Kalau deskriptif itu contohnya lebih ke menggambarkan ya. Jadi variabelnya hanya satu variabel atau variabelnya hanya variabel bebas saja. Contohnya gambaran atau faktor-faktor yang mempengaruhi terapi akupuntur pada kasus nyeri lutut. Itu termasuk yang deskriptif karena tidak ada variabel terikatnya. Kemudian kalau komparatif dan asosiatif itu ada membandingkan. Jadi kalau komparatif itu membandingkan, kalau yang asosiatif itu lebih seperti hubungan dari dua variabel. Contohnya, untuk penelitian komparatif, perbedaan terapi akupuntur dengan cupping, terapi akupuntur dengan cupping terhadap nyeri lutut pada kasus terhadap skala nyeri pada kasus nyeri lutut di klub pelari. Berarti itu termasuk yang komparatif karena membandingkan antara yang pakai terapi akupuntur dengan yang pakai cupping. Kalau yang asosiatif itu seperti hubungan, bisa juga yang seperti kalau asosiatif tuh intinya depannya tuh seperti hubungan. Hubungan misalkan hubungan judulnya ya? Hubungan status gizi terhadap usia menars, misalkan seperti itu. Jadi kalau status gizinya baik, kira-kira usia menarsnya itu lambat atau tidak lambat, itu termasuk dengan asosiatif. Jadi ada korelasi antara variabel pertama dengan variabel kedua, hanya menghubungkan kira-kira ada hubungannya atau tidak. Kalau yang komparatif berarti membandingkan bagus yang ini atau yang ini. Efektivitasnya bagus yang ini atau yang ini, itu yang termasuk komparatif. Kalau akupuntur biasanya masuk yang mana dari ketiganya? Komparatif, deskriptif, atau asosiatif? Komparatif. Komparatif, okay. Untuk yang terakhir, desain penelitian dilihat dari lingkungan studi dan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, studi lapangan, eksperimen lapangan, dan eksperimen laboratorium. Kalau ini jelas ya, jadi dari tempatnya. Kalau studi lapangan berarti kita penelitiannya dilakukan di lingkungan, langsung di tempatnya atau dalam kondisi nyata dari subjek penelitiannya. Kalau yang eksperimen lapangan berarti kita melakukan eksperimen tetapi langsung di lapangan atau langsung di kliniknya, misalkan seperti itu. Kalau yang eksperimen laboratorium misalkan saja penelitian pada mencit, penelitian pada jamu-jamuan, itu termasuk eksperimen
laboratorium. Kalau dari sisi akupuntur kira-kira masuk yang mana dari ketiga penelitian ini, desain penelitian ini? Studi lapangan. Studi lapangan atau eksperimen lapangan? Kalau eksperimen lapangan ya, Bu. Eksperimen. Eksperimen lapangan. Karena kalau studi itu hanya menilai saja. Oh, kira-kira kebiasaan belanja konsumen itu kalau di pasar itu kayak gimana? Itu namanya studi lapangan. Kalau yang eksperimen berarti kita memberikan perlakuan kepada subjek penelitian. Kemudian rumusan masalah. Jadi di rumusan masalah ini kita yang harus diketahui dalam rumusan masalah yang pertama, apa permasalahan utama dari penelitian tersebut. Jadi kira-kira kalau punyanya Pak Abdurrahman tadi, permasalahan utamanya apa? Permasalahan utamanya apa? Jadi untuk menentukan rumusan masalah kita harus tahu dulu masalahnya apa. Punyanya Pak Abdurrahman tadi judulnya pengaruh terapi akupuntur dan cupping terhadap skala nyeri pada kasus nyeri lutut. Jadi permasalahan utamanya adalah nyeri lutut. Kemudian apakah tujuan dilaksanakannya penelitian? Kira-kira tujuannya apa untuk mengetahui sejauh mana skala nyerinya atau mengetahui efektivitasnya terapi akupuntur atau seperti apa. Jadi kalau dari tujuannya kita sudah tahu ya untuk mengetahui efektivitas daripada terapi akupuntur dan cupping terhadap skala nyeri pada kasus nyeri lutut. Kemudian apakah datanya bisa diperoleh? Kira-kira dengan judul tersebut datanya bisa diperoleh atau tidak? Kita memperoleh data itu bisa melalui survei, bisa melalui wawancara, bisa melalui eksperimen ke subjek. Kira-kira bisa dilakukan atau tidak? Bisa ya. Bisa. Jadi dari judul tersebut masih bisa dilakukan. Kemudian yang keempat, apakah kita mampu untuk melakukan penelitian tersebut? Dilihat dari biayanya, tenaganya, waktunya, dan latar belakang teorinya. Jadi kalau misalkan penelitian tersebut itu kira-kira kok membebani dari sisi biaya, tenaga, waktu itu tidak disarankan untuk dibuat karena nanti kalau misalkan biayanya terlalu tinggi atau tenaganya tidak ada atau waktunya itu tidak pas, itu nanti akan membebani si mahasiswa tersebut sehingga nanti akan telat lulus. Contohnya saja misalkan saya mau meneliti tentang terapi akupuntur terhadap nyeri persalinan. Misalkan seperti itu, nyeri persalinan, kecemasan, dan sebagainya. Kemudian saya teliti tidak hanya efektivitasnya, tetapi saya teliti terkait misalkan hormonnya, kira-kira hormon TNF-alfanya seperti apa. Kira-kira dari situ kita mampu apa tidak melakukan penelitian tersebut. Kalau memang mampu dari sisi biaya, tenaga, waktu, dan latar belakang teorinya, maka bisa dilaksanakan. Tetapi karena untuk mencari ibu melahirkan yang masih harus ditusuk-tusuk akupuntur itu kan sulit, jadi kita disarankan untuk tidak melakukan penelitian tersebut. Jadi kita harus tahu dulu kira-kira penelitian ini bisa berjalan dengan baik atau tidak. Kalau tidak bisa dijalankan dengan baik, tidak perlu dibuatkan judul. Kemudian apakah dapat memperoleh dan mendapatkan izin penelitian. Jadi di sini izin penelitian sebelum melakukan penelitian itu ada yang namanya ethical clearance. Jadi kita sebelum meneliti kita harus cari dulu surat kelayakan etiknya. Kelayakan etik bisa dicari di
kampus-kampus atau bisa di rumah sakit. Jika, dalam metode penelitiannya tidak dilakukan dengan baik atau mengancam atau bisa membuat, malpraktek terhadap si subjek penelitian, biasanya tidak akan keluar izin, dari kelayakan etik. Jadi kalau misalkan penelitiannya, yang kita ajukan itu dapat izin etik, berarti itu penelitiannya bisa dilaksanakan. Tetapi kalau untuk yang, tidak tidak manusiawi, biasanya tidak akan, diberikan izin ethical clearance. Kemudian berapa banyak informasi yang sudah kita peroleh. Jadi sebelum menentukan judul dan sebagainya, kalau sudah tahu topiknya apa, masalahnya apa, biasanya kita dari kampus itu diberikan surat yang namanya studi pendahuluan. Jadi surat yang bisa, memberikan izin kepada mahasiswa untuk mencari informasi terkait masalah tersebut. Kira-kira masalahnya itu benar-benar ada atau tidak dengan cara kita melakukan survei studi pendahuluan ke lokasi penelitian. Kemudian setelah rumusan masalah ada tinjauan teori. Kalau teori ini sudah semuanya tahu ya, jadi kayak bab 2, jadi isinya teori-teori apa saja yang mendukung dalam penelitian. Jadi kalau misalkan judulnya seperti judul Pak Abdurrahman, tentang nyeri lutut, ya teorinya berarti, terapi akupunturnya, cupping-nya, kemudian nyerinya, kemudian nyeri lututnya. Kemudian untuk menentukan teori, menuliskan tinjauan teori, kita tidak boleh langsung, comot sana comot sini nggih Bapak Ibu. Jadi kita harus melakukan parafrase terlebih dahulu. Kita rubah dengan kata-kata kita sendiri. Jadi, kata-katanya harus dirubah. Caranya, bagaimana caranya? Ada yang manual, ada yang, otomatis menggunakan aplikasi. Untuk yang manual itu kita bisa merubah, kata-kata dari yang, pasif, aktif menjadi pasif ataupun sebaliknya. Ataupun kita bisa merubah kata-kata dengan cara kita baca dulu kemudian kita tuliskan secara, tanpa melihat. Jadi, kata-katanya jadi berbeda nggih. Kemudian bisa juga menggunakan aplikasi. Jadi kalau menggunakan aplikasi, ada yang namanya Quillbot, ada yang namanya, Grammarly, ataupun ada yang bisa pakai ChatGPT. Untuk prakteknya, gimana nggih Bapak Ibu kalau prakteknya? Apa saya, cobakan satu, tapi ini Bapak Ibu semuanya mencatat nggih? Saya kasih tahu caranya satu kali saja. Untuk memparafrase nggih, memparafrase artikel. Boleh Bu, boleh Bu. Sudah muncul share screen saya. Jadi kalau untuk mencari, artikel atau mencari tinjauan pustaka itu bisa melalui yang paling, umum ya, kita bisa pakai Google
schooler. Jadi misalkan kita mencari akupuntur untuk hipertensi, misalkan seperti itu. Kita cari materinya, kita ambil dari jurnal, dari buku. Bisa dari buku, bisa dari jurnal. Kalau dari jurnal bisa kita menggunakan Google Cendekia atau Scholar. Google Scholar. Kemudian kalau sudah seperti ini, saya klik sebentar ya. Saya klik, kemudian saya download PDF-nya. Kalau sudah saya download PDF seperti ini, kita bisa nih ngambil filenya, ngambil isinya dari judul ini. Misalkan saya mau mengambil satu paragraf dari penelitiannya Bapak Suvendi Haryanto. Saya ambil satu paragraf, terus di-copy, kemudian kita parafrase. Parafrase ada banyak aplikasi, yang pertama bisa pakai ChatGPT, ini yang paling umum ya. Jadi caranya tulis saja parafrase kalimat ini, .2, terus dipaste. Kalau sudah seperti ini, nanti kita klik tanda panah ke atas. Nah, di sini sudah dibuatkan kata-kata tanpa harus merubah kalimat-kalimat yang secara manual. Jadi ini sudah otomatis dibuatkan dari ChatGPT dengan kata-kata yang berbeda. Di sini disebutkan tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah keadaan yang ditandai dengan terjadinya peningkatan. Kalau yang di bawah, hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi yang ditandai dengan meningkatnya tekanan darah dalam arteri. Jadi semuanya sebenarnya sama, hanya merubah kata-katanya biar tidak plagiarisme. Plagiarismenya untuk skripsi itu maksimal di angka kewajarannya itu di 25%. Kalau lebih dari 25%, biasanya dari pembimbing atau dari jurnal itu biasanya dikembalikan ke peneliti untuk diparafrase terlebih dahulu. Karena kalau memangnya terjadi plagiarisme lebih dari 25, biasanya akan terjadi sanksi, akan diberikan sanksi. Sanksinya ada banyak sanksi ya. Jadi kalau misalkan untuk skripsi, biasanya nanti gelarnya akan dicopot. Kemudian kalau untuk yang yang untuk dendanya, biasanya dendanya ada di 1 miliar kalau nggak salah seperti itu. Kalau nggak 300 juta, nggih 1 miliar untuk dendanya dengan kurungan penjara di 5 tahun. Jadi sangat diharuskan ya melakukan parafrase dari hasil ngambil materi dari milik orang lain. Dan jangan lupa untuk selalu melampirkan sitasi maupun sumbernya, menuliskan sumber di daftar pustaka. Jadi citasi itu yang ada di belakang ini ya Bapak Ibu. Biasanya ada angka 1, ada nama dan sebagainya, itu harus dilampirkan walaupun sudah kita parafrase. Ini parafrase menggunakan ChatGPT, sekarang menggunakan Quillbot. Untuk menggunakan Quillbot, kita klik di sini, Quillbot. Kemudian kita masuk ke Quillbot. Kalau yang belum punya Quillbot, silahkan sign in dulu dari sini. Kemudian kita pilih parafrase. Kemudian jangan lupa pilih Indonesia. Setelah pilih Indonesia, kita pastekan di sini. Kemudian klik parafrase. Ini juga sama, jadi dari kata-kata ini mereka rubah dengan kata-kata yang berbeda, sehingga harapannya similarity daripada kata-kata yang kita sadur dari milik orang lain itu bisa menurun. Jadi tidak lebih dari 25%. Tinggal kita copy terus kita pastekan di Word kita.
Mungkin itu untuk parafrase, apakah ada yang ditanyakan? Untuk parafrase, masih bingung atau tidak untuk parafrasenya? Mungkin saya, Bu. Bagaimana, Bapak? Ya, untuk parafrase itu berarti setiap paragraf ya, Bu, ya? Kita harus melakukan satu-satu gitu ya? Setiap sitasi. Oke, siap. Nggih, setiap Kalau sitasi itu bukan sitasi tidak perlu kita parafrase ya? Kalau bukan sitasi, misalkan itu milik kita sendiri ya tidak perlu. Misalkan hasil penelitian kita, misalkan hasil-hasil dari data-data kita itu tidak perlu. Oke, siap. Nggih. Siap, Bu, makasih. Iya, Bapak. Bu, boleh bertanya, Bu? Nggih. Misalkan dalam satu paragraf itu kita mengambil 2 sitasi. Nah, kemudian antara Ya. 2 sitasi itu ada bikin kalimat penghubung bikinan kita, itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Boleh ya, Intinya misalkan kita satu kalimat. rubah bahasanya biar tidak sama. Kalau sama nanti akan nilai Turnitinnya atau similarity index-nya itu akan tinggi. Kalau tinggi berarti intinya kita masuk ke plagiarisme gitu, Pak. Plagiat jadi orang yang memplagiat seperti itu. Enggak, maksudnya gini, Bu, misalkan sitasi yang pertama di dalam satu paragraf, kalimat pertama kita dari si A, kita parafrase, kemudian kalimat kedua kita bikin sendiri, kalimat ketiga kita parafrase lagi. Boleh nggak kita misalkan ke dalam laporan ilmiah ini kita menuliskan kalimat-kalimat kita, tapi yang tujuannya untuk menghubungkan antara parafrase tadi yang pertama sama yang ketiga? Nggak apa-apa, Pak. Oh, boleh. Nggak apa-apa. Jadi dari paragraf kalimat pertama sampai ke kalimat terakhir itu harus berkesinambungan. Entah itu nanti mengambil materi dari mana atau menambahkan sendiri. Kalau menambahkan sendiri berarti sitasinya tidak perlu dimasukkan. Ya, betul. Terima kasih, Bu. Oke. Selanjutnya setelah tinjauan teori ada yang namanya analisa data. Jadi analisa data berupa yang pertama bagaimana format untuk tabulasi data. Jadi formatnya kita nanti mau melakukan analisa menggunakan apa? Bisa menggunakan tabel, bisa menggunakan tabel distribusi frekuensi, bisa pakai tabel statistik deskriptif. Jadi kita mau pakai apa dulu nih? Atau mau pakai diagram, atau mau pakai tabulasinya dalam bentuk yang panjang-panjang itu apa namanya, nggih, Bapak? Yang seperti balok itu misalkan diagram batang atau diagram lingkaran, itu kita tentukan dulu formatnya kira-kira nanti tabulasinya mau tabel, mau diagram, atau mau bentuk lainnya. Kemudian siapa yang akan menabulasi? Untuk tabulasi data bisa dilakukan oleh peneliti sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain. Jadi yang menganalisa itu namanya analisis data atau yang orang yang menganalisis data. Biasanya untuk analisis data kalau di luar itu biasanya di harga 1,5, biasanya 1,5 juta. Tapi karena untuk mahasiswa sudah diajari, saya sarankan untuk melakukan tabulasi sendiri. Kemudian berapa lama proses tabulasi? Proses tabulasi kalau untuk penelitian sederhana seperti skripsi ini jangan terlalu lama nggih Bapak Ibu. Jadi untuk penelitian yang masih tidak terlalu berat, tidak seperti tesis ataupun disertasi, kalau bisa melakukan tabulasi dengan cepat. Sehingga kalau cepat nanti diharapkan dapat melakukan ujian skripsi itu juga dengan cepat dan tidak telat untuk perkuliahannya. Kemudian alat analisis apa yang akan digunakan dalam analisis data? Biasanya ada banyak alat yang bisa digunakan untuk menilai
menilai dalam proses analisis data, Bapak Ibu. Jadi ada prosesnya, ada alatnya dalam bentuk statistik deskriptif, ada yang dalam bentuk uji hipotesis, ada juga dalam bentuk analisis faktor dan sebagainya. Kalau di dalam akupuntur, analisis yang digunakan itu adalah analisis uji hipotesis. Uji hipotesis yang paling sering digunakan itu diuji uji T. Jadi kalau analisis datanya, kalau kita pakai eksperimen, itu biasanya pakai uji T. Itu tergantung dari desain penelitiannya. Jadi kalau desain penelitiannya 2 kelompok, itu nanti uji analisis datanya menggunakan uji Perti-test. Kalau misalkan dalam satu kelompok, itu nanti kita menggunakan ujinya pakai uji T. Kemudian software apa yang digunakan dalam analisis data? Analisis data bisa menggunakan software, bisa SPSS, bisa NVivo, bisa banyak ya Bapak Ibu. Tentunya Bu Lili juga sudah paham betul untuk software-software yang digunakan untuk analisis data yang jadi banyak software, ada Python, ada MATLAB, ada NVivo, ada SPSS, tapi untuk paling wajar yang kita gunakan untuk analisis data di penelitian akupuntur itu pakai yang SPSS. Untuk softwarenya nanti saya berikan kalau sudah praktek nih Bapak Ibu. Dan saya Bu, sebelum lanjut untuk analisa tadi Bu, berkaitan dengan format tabulasi ini, apakah memungkinkan kita memilih 2 gitu Bu? Ya mungkin ada diagram batan, ada diagram bulat. Apakah memungkinkan begitu atau kita hanya bisa menentukan satu saja gitu? Jadi kalau untuk dalam satu data itu biasanya hanya menampilkan dalam satu format Bapak. Jadi kalau tabel ya tabel saja, kalau diagram ya diagram saja. Tapi umumnya kalau untuk di penelitian akupuntur skripsi ya, terutama skripsi di Poltekkes itu pakainya tabel. Jadi tabel, nanti tabelnya dibentuk tabel yang tidak ada garis vertikalnya. Jadi garisnya hanya mendatar saja. Garis vertikalnya dibuat putih seperti itu. Kemudian selanjutnya ada penyusunan laporan. Jadi penyusunan laporan yang harus diperhatikan yang pertama bagaimana format laporan penelitian. Kira-kira format penelitiannya itu bagaimana? Karena kita punya berbagai macam format penelitian, semuanya berbeda. Jadi format penelitian yang kita gunakan itu harus memenuhi kaidah penulisan sesuai dengan yang ada di jurusan akupuntur Poltekkes Surakarta. Nanti untuk panduannya akan saya kirimkan. Kemudian siapa saja yang akan membaca laporannya. Jadi untuk laporan penelitian ini itu nanti akan dipublish di repositori yang ada di Poltekkes Surakarta yaitu LIOS. Jadi nanti laporan kalau sudah jadi atau skripsinya sudah jadi nanti akan dipublish di LIOS. Jadi bisa dibaca oleh semua orang yang bisa membuka LIOS. Kemudian berapa banyak laporan yang akan digandakan? Untuk laporan yang akan digandakan itu biasanya kita menggandakan kalau sudah selesai semuanya itu ada 3 laporan. Jadi 3 laporan itu untuk prodi 1, untuk perpus 1 dan untuk dirinya sendiri itu 1. Jadi mahasiswa tersebut punya 1. Jadi ada 3 skripsi. Kemudian berapa kali presentasi hasil penelitian dilakukan? Untuk presentasi itu dilakukan 2 kali. Jadi untuk presentasi yaitu proposal dan yang satu presentasi hasil. Kepada siapa presentasi hasil penelitian dilakukan? Untuk presentasi hasil itu dipresentasikan di depan pembimbing 1 dan penguji. Jadi pengujinya itu dari luar pembimbing.
Kemudian untuk hipotesisnya, hipotesis itu adalah dugaan sementara daripada penelitiannya. Jadi kalau misalkan untuk Pak Abdurrahman tadi untuk judulnya tadi, efektivitas terapi akupuntur dan cupping dengan kombinasi cupping terhadap skala nyeri pada kasus nyeri lutut di klub pelari, misalkan seperti itu. Berarti hipotesisnya apa? Hipotesisnya itu adalah dugaan sementara. Kira-kira penelitian ini mau menilai atau mau mengharapkan hasil yang seperti apa, itu namanya hipotesis. Jadi hipotesis itu nanti dibagi menjadi 2 Bapak Ibu, yang satu hipotesis 0, yang satu hipotesis alfa atau hipotesis 1. Jadi hipotesis 0 itu yang tidak diharapkan, sedangkan hipotesis 1 atau hipotesis alfa itu yang diharapkan. Jadi kalau seperti contoh judulnya Pak Abdurrahman tadi, berarti H0-nya atau H yang tidak diharapkan itu berarti terapi akupuntur dan kombinasi cupping, dengan kombinasi cupping tidak efektif terhadap penurunan skala nyeri pada kasus nyeri lutut di klub pelari. Itu namanya hipotesis 0. Jadi yang tidak diinginkan oleh peneliti. Sedangkan yang diharapkan peneliti itu namanya H1 atau hipotesis 1 atau hipotesis alternatif. Jadi hipotesis alternatifnya itu jadi yang diharapkan. Jadi penulisannya nanti hipotesisnya terapi akupuntur dan kombinasi cupping efektif terhadap penurunan skala nyeri pada kasus nyeri lutut di klub pelari. Jadi ada 2 nih Bapak Ibu. Jadi hipotesis 0 dan hipotesis 1. Jadi dari kedua hipotesis, kira-kira kita pilih yang mana? Kita akan kalau misalkan memang ada pengaruhnya, berarti kita nanti H0-nya ditolak dan H1-nya atau HA-nya diterima. Jadi ada dua hipotesis, yang satu diharapkan dan yang satu tidak diharapkan. Jadi kalau memangnya penelitian itu bagus, tentunya hasilnya nanti akan di H1. Jadi H1-nya diterima, H0-nya diharapkannya itu ditolak. Kemudian desain penelitiannya, jadi di dalam desain penelitian yang harus diperhatikan yang pertama bagaimana desain perumusan masalahnya tadi. Jadi penrumusan masalah itu pasti dengan tanda tanya. Bu Trivina raise hand nggih? Pripun Bu? Iya, mohon izin bertanya boleh Bu? Nggih, gimana? Tadi yang mengenai hipotesis 0 sama hipotesis 1, hipotesis 0 ditolak, hipotesis 1 diterima. Boleh diulang sedikit Bu? Maksudnya kalau tadi kasusnya Pak Opik itu bagaimana Bu? Hipotesis yang mana yang ditolak, yang diterima yang mana Bu? Saya tuliskan dulu ya, terapi akupunktur biar mudah dibaca. Jadi hipotesis ada 2 nggih Bapak Ibu, hipotesis 0 dan hipotesis alternatif atau hipotesis 1. Tadi judulnya Pak Abdurrahman, terapi akupuntur dengan kombinasi cupping ya. Cupping terhadap penurunan skala nyeri. Penurunan skala nyeri pada kasus nyeri lutut di titik-titik gitu aja ya. Lah, judulnya tadi seperti ini. Ini judulnya
Ini H1-nya atau HA-nya. Sudah jelas nggih? Jadi saya terangkan lagi untuk hipotesis itu ada 2. Jadi hipotesis itu dugaan sementara. Kira-kira hasilnya itu seperti apa sebelum diteliti kita harus tahu dulu kira-kiranya penelitian ini nanti hasilnya seperti apa. Itu namanya hipotesis. Jadi dugaan sementara dari suatu penelitian. Ada H0, ada H1. H0 itu yang tidak diharapkan. Misalkan judulnya hubungan, berarti tidak ada hubungan. Kalau ke efektivitas berarti ya hipotesisnya tidak efektif dan efektif. Jadi kalau misalkan perbedaan ya berarti tidak ada perbedaan seperti itu. Jadi tergantung daripada judulnya. Di sini judulnya Pak Abdurrahman itu efektivitas berarti H0-nya juga keefektivitasan ya, keefektivitasan daripada variabel-variabel tersebut. Untuk yang H0 itu yang tidak diharapkan. Jadi tidak diharapkan dari peneliti. Jadi kalau dari judulnya Pak Abdurrahman tadi keefektivitas terapi akupuntur dengan kombinasi cupping terhadap penurunan skala nyeri, di sini disebutkan bahwa harapan kita itu ya tentunya efektif untuk menurunkan skala nyeri. Ya, yang efektif tadi dimasukkan di H1. Yang tidak efektif atau yang tidak diharapkan dari peneliti itu dimasukkan di H0. Contohnya lagi, contohnya misalkan judulnya diganti, judulnya efektivitas terapi akupuntur terhadap penurunan atau peningkatan ROM pada kasus nyeri bahu. Berarti kira-kira maunya peneliti seperti apa? H1-nya, berarti H1-nya terapi akupuntur efektif meningkatkan ROM pada kasus nyeri bahu. H0-nya berarti yang tidak disarankan atau tidak diharapkan, itu berarti terapi akupuntur tidak efektif meningkatkan ROM pada kasus nyeri bahu. Dari sini apakah ada yang masih bingung? Izin bertanya. Nggih. Ini kan terima kasih, ini luar biasa, itu sudah mulai tergambar lebih jelas gitu ya untuk langkah ke depan. Cuma kan kalau ini mungkin lebih mengarah ke dibuat satu kelompok ya Bu ya, karena akupuntur dikombinasi dengan cupping terhadap penurunan skala nyeri. Nah, misalkan dengan sedikit dimodifikasi, misalkan mungkin teman nanti ada membuat ke dalam 2 kelompok, misalkan beda efektivitas terapi akupuntur dengan cupping terhadap penurunan skala nyeri. Nah, kemudian kaitannya dengan HO-nya berarti dan H1-nya gimana, Bu? Ini perbedaan terapi akupuntur dan cupping. Jadi ada 2 terapi yang berbeda. Membedakan antara terapi akupuntur dan gitu ya. cupping. Kalau begitu berarti ada 2 H1. Jadi di sini yang pertama terapi akupuntur efektif menurunkan skala nyeri lutut di mana. Kemudian yang kedua terapi ini ditulis satu gini, 1 titik, terus ini yang ini kedua, berarti terapi terapi cupping atau cupping efektif menurunkan skala nyeri pada kasus nyeri lutut. Jadi ada 2 kalau perbedaan. Jadi ininya juga ada 2, terapi akupuntur tidak efektif terhadap tidak efektif menurunkan skala nyeri dan cupping tidak efektif menurunkan skala nyeri pada kasus nyeri lutut. Jadi ada 2 seperti ini.
Berarti di pembuktian hipotesis juga seperti ini, Bu, bisa kemungkinannya dua-duanya efektif atau salah satu tidak efektif. Ya, jadi nanti kita kan menganalisis data menggunakan SPSS. Jika nanti nilainya itu dari hasil penilaian itu kok disebutkan bahwa nilainya lebih dari 0,5, 0,05, berarti nanti hasilnya itu termasuk di tidak efektif. Tapi kalau misalkan nanti kalau hasilnya kurang dari 0,05 hasil analisis datanya berarti masuk yang ke efektif. Nanti kesimpulannya juga gitu. Jadi kalau misalkan dari hasil penelitian dari hasil SPSS itu disebutkan bahwa hasilnya di bawah 0,05 berarti nanti kesimpulannya bahwa terapi akupuntur ini efektif terhadap penurunan skala nyeri pada nyeri lutut. Terima kasih, Bu. Kemudian saya lanjutkan untuk desain penelitian. Untuk desain penelitiannya yang pertama yang harus kita perhatikan bagaimana desain perumusan masalahnya. Jadi rumusan masalah seperti yang sudah disebutkan di awal, jadi rumusan masalah itu pertanyaan daripada masalah yang ada di penelitian atau yang ada pada topik yang diambil. Jadi harus dalam posisi kalimat tanya. Jadi kalau misalkan penelitiannya Pak Abdurrahman tadi efektivitas terapi akupuntur dan cupping terhadap penurunan skala nyeri pada kasus nyeri lutut, berarti desain rumusan masalahnya berarti apakah terapi akupuntur dan cupping atau dengan kombinasi cupping dapat menurunkan skala nyeri pada kasus nyeri lutut, di mana tanda tanya. Kemudian bagaimana landasan teorinya? Landasan teorinya harus kita kumpulkan melalui tinjauan atau studi literatur pada bagaimana Mbak Dona? Izin bertanya Bu Eka. Yeah. Untuk yang hipotesis tadi, suatu penelitian kalau hasilnya H0 itu bukan berarti dia nggak berhasil dalam penelitian kan Bu? Apakah selalu harus H1? Jadi bukan harus H1, memang betul ya, bukan harus H1, tetapi dari hasil penelitian itu tidak ada hubungan atau tidak diketahui tidak efektif seperti itu hasilnya. Berarti jika nanti saya melakukan penelitian dan hasilnya seandainya tidak H1, berarti tidak harus mengulang penelitian lagi kan Bu? Kalau mengulang tidaknya tergantung dari pembimbing masing-masing ya. Jadi sebelum melakukan penelitian, harapannya kita studi literatur dahulu. Kira-kira dari literatur yang sudah ada, yang mana sih yang efektif? Jadi nanti hasilnya bisa, H1-nya bisa diterima, jadi H0-nya ditolak, jadi tidak mengarah ke yang tidak efektif. Tapi sebenarnya kalau memang tidak efektif ya nggak apa-apa, sebenarnya seperti itu. Tapi kan kadang setiap pembimbing itu berbeda-beda ya. Ada yang maunya harus efektif semuanya, maunya kalau tidak efektif ya gimana cara kamu mengambil studi literaturnya, kok tidak ada hubungan, padahal misalkan di studi literaturnya ada seperti itu. Jadi kita seperti diuji seperti itu. Jadi studi literaturnya kok tidak akurat dan sebagainya gitu. Ya kan terkadang secara teori dan praktekan kan pasti agak ada perbedaan kan Bu. Penemuan kita pada saat melakukan eksperimen itu. Berarti kalau seperti yang dijelaskan Ibu Eka tadi, memang lebih signifikan kita harus mendapatkan hasil H1 ya Bu? Iya. Untuk penelitian kali ini. Iya Bu. Oke, terima kasih Bu Eka. Iya. Karena gimana? Nyun sewu Bu, izin bertanya saya Erni Bu. Mohon maaf nggak buka kamera.
Nggak apa-apa. Untuk mendapatkan H1 itu bagaimana? Pertama, yang kedua mau nanya, tadi saya sempat boleh direview dikit tadi pertanyaan Pak Opik, jika ada dua, misalkan dua kop dan akupuntur kayak gitu, itu H1-nya dua kali atau gimana? Tadi saya terputus-putus suaranya. Bentar gitu. Iya. Sebentar. Ada tamu. Ada tamu yang tak diundang ini. Sebentar. Jadi tadi pertanyaannya kalau nggak salah, bagaimana cara menentukan H1? Dapatnya dari mana? Dapatnya dari hasil analisis data. Jadi kita nanti menabulasi data, kemudian dari hasil tabulasi data tadi kita masukkan SPSS. Jika nanti hasilnya itu kurang dari 0,05, berarti nanti kita masuknya di H1. Jadi kesimpulannya, terapi akupuntur efektif menurunkan skala nyeri dan seterusnya. Jadi kalau misalkan nanti hasilnya analisis datanya di atas 0,05, berarti nanti hasilnya tidak efektif atau tidak ada hubungan atau tidak ada perbedaan. Nah, untuk mendapatkan hasil yang di bawah 0,05 itu bagaimana caranya? Untuk mendapatkan hasil di bawah 0,5 ya tentunya Supaya kita yang pertama kita harus tahu dulu kira-kira teorinya yang mendukung untuk mengambil judul tersebut apa. Kira-kira dari studi pendahuluannya bagaimana, apakah benar-benar terapi akupuntur ini benar-benar bisa menurunkan skala nyeri atau tidak. Jadi harus tahu dulu dari hasil studi pendahuluan, dari studi literatur, kita harus tahu dulu apakah memang ada teorinya bahwa terapi akupuntur itu efektif. Lah kita nanti kalau sudah ada literatur review, tentunya nanti kita tidak akan terjadi atau seminimal mungkin tidak akan terjadi sampai ke kok tidak efektif. Tapi kalau memang terjadi tidak efektif, itu kemungkinan yang pertama adanya bias dari hasil penelitian. Jadi bias itu sampelnya mungkin sama, mungkin homogen semuanya, atau terapi yang diberikan itu misalkan kurang dari seharusnya. Jadi seperti tidak ada perbedaan antara dilakukan ataupun tidak. Misalkan saya penelitian terapi akupuntur yang saya berikan hanya 1 kali, tentunya tidak, nanti hasilnya akan tidak efektif. Jadi untuk efektif ya harus melakukan terapi akupuntur minimal misalkan 8 kali untuk mengurangi skala nyeri, dan untuk terapinya harus di 2 hari sekali atau 3 hari sekali atau 1 minggu 2 kali, seperti itu. Jadi harus sesuai dengan teori. Kalau sesuai dengan teori kemungkinan besar itu nanti H1-nya diterima, H0-nya ditolak. Pripun Bu Erni? Ya, tapi saya masih bingung untuk bagaimana bisa menghitung kriterianya apa baru bisa ada cara ngitung bisa ini 0,5 atau tidak, itu apa? Oh, kalau itu berarti kita itu? harus praktek nggih Bapak Ibu. Dulu D3-nya di Poltekkes juga? Iya. Berarti kan sudah dapat materinya tentang analisis data? Seharusnya sudah. Nggih, seharusnya sudah. Itu yang jadi MEAN itu ya? Nggih, ya min, terus kemudian UJT dan sebagainya. Oh, oke, maaf, enggak connect tadi. Nggih. Nanti kalau memang tidak kalau ada waktu nggih, karena memang di RPS itu tidak ada untuk mengulangi praktek yang dari D3 dulu. Jadi ini hanya untuk
bab 1 sampai bab 3 dulu, nanti di semester genap nanti ada di bab 4 sampai bab 6. Mata kuliahnya nanti ganti di skripsi. Oh, baik. Nanti saya review lagi. Kalau untuk yang pertanyaan kedua, Bu, jika misalkan kita variabelnya itu ada 2. Gimana, Bu? Yang untuk pertanyaan saya yang kedua tadi, jika misalkan variabelnya ada 2, misalkan kop sama akupuntur. Nah, kalau saya misalkan mengecilkan lingkar perut dengan teknik akupuntur dan herbal daun jati Cina. Nah, itu kan berarti ada 2 variabel, Bu. Jadi apakah H1-nya ada 2 dan H0-nya ada 2 atau bagaimana? Jadi itu tergantung nanti kita mau pakai 2 kelompok atau 1 kelompok. Kalau 1 kelompok berarti H1-nya ya cuma 1, tapi kalau 2 kelompok nanti H1-nya 2. Oh, berarti oke. Jadi nanti tergantung dari kita maunya pakai 1 kelompok atau 2 kelompok. Ditentukan dulu, kalau misalkan nanti 1 kelompok berarti dari depan itu cuma 1 kelompok. Dari tujuan khusus, tujuan umum itu tetap 1 kelompok sampai ke bab 3. Tetapi kalau misalkan nanti 2 kelompok ya dimulai dari depan sampai di akhir itu tetap di 2 kelompok. Karena kelompok ini sangat menentukan, jadi ditentukan dahulu dari depan. Makasih, Bu. Nggih, nanti untuk prakteknya mungkin kalau memang perlu dilakukan praktek, ya saya berikan 1 pertemuan, tapi itu nanti agak serempengan karena memang tidak ada di RPS. Jadi pertemuannya sebenarnya tidak ada praktek yang untuk analisis data dan sebagainya. Jadi nanti mungkin kalau memang diperkenankan 1 pertemuan tapi agak serempengan. Dari mulai awal, masukkan data bagaimana, parafrase gimana, itu nanti 1 pertemuan. Bagaimana Bapak Ibu? Bu Eka, mohon izin. Setuju, baik, Bu. mungkin atas nama teman-teman juga, ini kalau tadi kan kita, Ibu mengarahkan ke SIPEN ya, ke Mas Riki untuk menuliskan judul dan dikumpulkan sesegera mungkin. Mungkin teman-teman juga masih pada kebingungan, Bu, mungkin bagaimana kalau misalkan perlu waktu. Suaranya terdengar? Yang terakhir tidak terdengar, Bapak. Baik, mungkin sinyalnya. Jadi untuk judul saja teman-teman kan masih pada kebingungan, Bu. Mungkin tadi saja karena mungkin saya aja kebetulan sudah mencoret-coret dan itu juga diperjelas sama Bu Eka lebih terbantu. Terima kasih, Bu. Tapi mungkin teman-teman agak kebingungan. Ini ada di chat grup kelas. Jadi mohon waktu, termasuk tadi kalau misalkan nanti termasuk yang beratnya tadi di analisa data dan sebagainya, kalau misalkan ada pertemuan berikutnya itu sangat membantu buat kami, Bu. Terima kasih. Jadi diulangi lagi nggih Bapak Ibu. Sebenarnya di RPS memang tidak ada. Jadi RPS nanti cuma citasi, plagiarisme, kemudian sistematika penulisan, desain penelitian, hanya itu aja. Nanti cuma 5 pertemuan. Yang lainnya itu nanti dipakai untuk presentasi daripada proposal. Lah ini ada berapa mahasiswa, Mas Rifki? 37, Bu. 37 1 hari misalkan saja diagendakan 4 orang, itu berarti ada berapa pertemuan? 4 orang. Enggak bisa ya, berarti sekitar cuma 9 ya. Biar bisa 8 kali pertemuan itu karena 5-nya sudah kepakai, jadi 1 pertemuan saja untuk praktek atau 2 pertemuan karena banyak sekali, takutnya nanti kalau banyak bingung. Kalau misalkan dari judul dan sebagainya, itu nanti kalau terlalu banyak kira-kira
Bagaimana? Misalkan dibuat 37 itu sampai ke 7 pertemuan, nanti satu hari ada 6 orang gitu, kira-kira untuk proposal bisa apa tidak nggih? 1 hari 6 kali presentasi, 6 orang presentasi. Presentasinya harus mulai dari bab 1 sampai bab 3. Tapi tinjauan teori tidak masuk. Tinjauan teori nanti cuma disebutkan saja teorinya apa saja. Alokasi waktunya kapan Bu perkiraan itu Bu? Di pertemuan mulai dari ke-7, ke-6, ke-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Oh, nggih. Nanti urut absen saja. Nanti urut absen, entah nanti siapa yang masuk, entah saya, entah Bu Kusnul, itu nanti urut absen. Jadi satu hari itu 6 orang. Gimana Mas Rifki? 6 orang itu berarti kalau 37 itu berarti 5 hari atau 6 hari? 7 hari. 7 hari. 7 hari yang satu harinya 7 orang. Jadi nanti mungkin 2 harinya saya buat untuk praktek dari mulai awal sampai akhir. Jadi gini saja deh, ini saya stop dulu karena kemungkinan masih tetap bingung nggih kalau saya Ya, Bu. nggih. Saya coba masuk ke sistematika dulu. Jadi biar nggak bingung, saya masuk ke sistematika dulu. Sistematika penulisan. Nggih, penulisan. Sebentar nggih Bapak Ibu, saya mencari filenya dulu. Karena ini sebenarnya 2 kali pertemuan, jadi nggih lumayan agak banyak materinya. Ini untuk panduan penulisan proposal, ini masih yang lama. Untuk panduannya nanti untuk cover-covernya akan berubah nggih Bapak Ibu, tapi ini memang karena adanya panduan yang lama, jadi tetap kita gunakan panduan lama, tapi nanti untuk cover menyesuaikan dengan yang baru nggih Bapak Ibu. Yang pertama ada halaman judul, kemudian halaman persetujuan. Kalau halaman persetujuan itu dari pembimbing. Jadi kalau hasilnya pembimbingan itu sudah disetujui oleh semua pembimbing, nanti kita nulisnya di halaman persetujuan. Kemudian nanti akan diujikan waktu proposal dan waktu skripsi. Jadi kalau proposal berarti yang diujikan dari bab 1 sampai bab 3. Kalau yang bab 4 sampai bab 6 itu nanti yang diskripsi. Kemudian halaman pengesahan itu nanti diisi oleh pengujinya siapa. Kemudian halaman pernyataan bebas plagiarisme ini nanti dalam bentuk pernyataan oleh mahasiswa, yang ditulis mahasiswa di materai 10.000. Kemudian ada halaman kata pengantar, tidak perlu dibahas nggih, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, kalau ada nanti halaman arti lambang singkatan bila ada. Tetapi untuk pengalaman di akupuntur itu daftar arti lambang singkatan ini biasanya tidak ada. Jadi hanya sampai di daftar lampiran.
Kemudian bab 1 nanti ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ada tujuan umum dan khusus, kemudian ada manfaat penelitian, ada keaslian penelitian. Kemudian di bab 2-nya ada landasan teori, kerangka teori, kerangka konsep, dan hipotesis. Kemudian di bab 3-nya ada metode penelitian yang berisi dengan bagaimana Ibu? Ada desain penelitian, ada populasi, ada sampel, ada sampling, kemudian ada lokasi dan waktu penelitian, ada variabel penelitian, ada definisi operasional, ada instrumen penelitian, ada prosedur pengumpulan data, kemudian ada analisis data, dan etika penelitian. Kemudian dari bab 1, bab 3, kalau proposal ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran. Lampiran itu nanti bisa berupa izin studi pendahuluan, izin penelitian, ethical clearance, kemudian kuesioner atau lembar observasi dari penelitian tersebut yang akan digunakan untuk melakukan penelitian. Contohnya untuk contoh proposalnya. Ini contoh proposal penelitian dari Mas Adika. Jadi judulnya seperti ini. Di halaman judul ada logonya berubah seperti ini ya Bapak Ibu. Terus kemudian ada judul, kemudian ada tulisan proposal penelitian. Kalau waktunya skripsi ya tinggal diganti skripsi. Kemudian ada nama mahasiswa, ada NIM, dan program studi dan tahun. Ini bentuknya daripada halaman judul. Kemudian ini halaman judul dalam, perbedaannya dengan halaman judul luar. Kalau halaman judul dalam ini yang pakai kertas putih. Kalau yang ini pakai kertas tebal, yang pakai cover depan itu, yang tebal, yang hard cover. Kalau yang ini yang dalam, ada tulisan untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada program studi sarjana terapan akupuntur dan pengobatan herbal. Jadi bentuknya agak berbeda sedikit, tapi hampir sama nggih Bapak Ibu. Bentukannya seperti ini untuk halaman judul dalam, kemudian ada halaman persetujuan. Halaman persetujuan bentuknya seperti ini. Halaman persetujuan nanti isinya judulnya, kemudian tulisan proposal penelitian disusun oleh mahasiswanya siapa, NIM-nya berapa, kemudian kalau proposal ya ditulis di sini proposal skripsi, proposal penelitian ini telah disetujui oleh dosen pembimbing. Ini masih salah-salah ya kata-katanya Mas Adika. Dosen pembimbing satunya siapa, pembimbing 2-nya siapa, diketahui oleh ketua jurusan. Kemudian dilanjutkan ada lembar pengesahan. Lembar pengesahannya sesuai format ya, formatnya seperti ini, ditulis sama, kemudian pengujinya siapa. Pengujinya nanti biasanya diberikan H-14 sebelum ujian. Jadi H-14 ditentukan nanti pengujinya siapa. Penguji itu biasanya dari pembimbing 1 dan dari dosen yang di luar pembimbing.
Ini sama diketahui oleh ketua jurusan, kemudian ada surat pernyataan plagiarisme. Jadi surat pernyataan plagiarisme seperti ini ya, ada nama, NIM, program studi, judulnya apa, kemudian menyatakan bahwa proposal ini saya susun tanpa adanya tindakan plagiarisme dan seterusnya. Kemudian di sini nanti akan dilakukan tanda tangan dan materai 10.000. Kemudian kata pengantar ini seperti layaknya kata pengantar ya, jadi lembar terima kasihnya kepada siapa saja, tetapi tidak boleh menuliskan bapak atau ibu, jadi langsung nama, gelarnya apa, selaku apa. Misalkan selaku pembimbing 1, selaku pembimbing 2, atau sebagai ketua jurusan, ketua program studi, dan seterusnya. Kemudian untuk kata pengantar kalau bisa jangan ditambahkan oleh nama-nama pasangan. Jadi kalau untuk yang reguler itu biasanya saya tekankan untuk tidak menuliskan nama pasangan seperti ini. Ada Meutia Wahdini seperti ini. Meutia Wahdini ini kan pacarnya. Jadi kalau bisa jangan dituliskan karena untuk yang masih single itu biasanya kalau memang tidak jadi sama si Mbak yang sekarang itu biasanya akan terjadi itu ya kalau dibaca oleh istrinya yang memang Yang jadi sah, istrinya istri sah. yang sah, istri sah. Jadi kalau pembimbing saya ya diharapkan tidak perlu mengisi nama pacar atau nama yang belum pasti itu di dalam kata pengantar ataupun lembar persembahan. Kemudian daftar isi ini nanti bisa menggunakan yang otomatis, bisa juga yang menggunakan yang manual. Jadi terserah mau pakai yang mana, tergantung dari peneliti sendiri. Tapi mohon dibuat yang rapi. Jadi ditulisannya ini yang rapi. Kalau ini kan masih belum rapi nggih Bapak Ibu. Jadi mohon dituliskan yang rapi. Jadi bab 1 ya bab 1 pendahuluannya di atas. Kemudian A, B, C-nya itu sesuai di huruf P, di lurusnya P seperti itu. Daftar gambar juga sama, daftar gambar nanti isinya gambar 1, gambar 2. Lah, penulisan gambar 1.2.1, 1.2 itu tergantung dari babnya. Kalau nanti gambarnya ada di bab 1, berarti nanti nulisnya gambar 1 titik berapanya ini yang urutannya. Jadi di bab 1 itu misalkan ada 5 gambar, berarti 1.1, 1.2, 1.3 dan seterusnya. Kalau nanti ada di bab 2 berarti gambar 2.1, 2.2, 2.3 dan seterusnya. Daftar gambar sama dengan daftar tabel juga sama dengan daftar bagan. Tapi ini salah ya Bapak Ibu. Jadi ini seharusnya digandeng 2.1 digandeng kemudian kerangka teori dan sebagainya. Jadi tidak ada spasi di setelah titik. Kemudian daftar lampiran, perbedaan daftar lampiran dengan daftar-daftar lainnya. Kalau daftar lampiran itu yang betul itu ini titik-titiknya itu tidak ada. Jadi tulisannya lampiran 1, surat izin studi pendahuluan. Lampiran 2, lembar observasi. Tidak ada halamannya. Jadi seperti ini ya, tidak ada halamannya. Kemudian bab 1 isinya nanti ada didahului dengan masalahnya. Dari judulnya tadi kita ketahui misalkan punyanya Pak Abdurrahman tadi, judulnya tentang nyeri lutut, berarti ya masalahnya dulu disebutkan masalahnya. Nyeri lutut merupakan titik-titik dan sebagainya, kita ambil dari tinjauan teori. Setelah itu setelah selesai semua masalahnya, kemudian di paragraf kedua itu isinya datanya. Datanya kita tampilkan dari umum ke khusus. Jadi dari yang di dunia
kemudian ke Indonesia, ini kan di dunia ya Bapak Ibu, ada di WHO itu di dunia, kemudian ada di Indonesia. Setelah di Indonesia ini, di Jawa Timur, menurun ke Jawa Timur, lebih ke khusus ya. Kemudian habis ke Jawa Timur, ke kotanya apa, Kediri. Kemudian kalau sudah ke Kediri, itu nanti datanya yang terakhir itu data dari hasil studi pendahuluan di kliniknya. Misalkan, saya penelitian tentang terapi akupuntur terhadap mahasiswa yang berkacamata, misalkan di Poltekkes Surakarta. Berarti nanti datanya dari atas, dari dunia yang berkacamata berapa, dituliskan. Kemudian yang di Indonesia yang berkacamata berapa. Kemudian yang di Jawa Tengah itu berapa, kemudian yang di Surakarta berapa, kemudian yang dari hasil studi pendahuluan yang di Poltekkes itu ada berapa. Jadi dituliskan sampai mengerucut ke data yang paling khusus atau data yang paling spesifik. Setelah itu, setelah data semua selesai, masalah sudah ditampilkan, kemudian latar belakang itu isinya bagaimana solusinya, solusi daripada masalah tersebut. Yang pertama bisa menggunakan terapi non-farmakologis berupa terapi akupuntur. Jadi nanti dijelaskan bagaimana nyeri lutut, nggih Pak Abdurrahman nggih, nyeri lutut itu bisa diobati dengan pengobatan non-farmakologi berupa berupa terapi akupuntur dan cupping. Itu disebutkan di sini semua, kemudian akupunturnya bagaimana, caranya bagaimana, titiknya apa, dan sebagainya. Kemudian dengan titik itu bisa mengaktifasi apa, sehingga bisa menurunkan skala nyeri. Kemudian diakhiri dengan satu paragraf yang isinya berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik mengetahui judulnya apa, ditulis. Kemudian ada kolom kedua, ada rumusan masalah. Rumusan masalah tadi apa? Rumusan masalah tadi adalah pertanyaan daripada penelitian. Jadi pertanyaan penelitian. Pertanyaannya itu harus menggunakan kalimat tanya. Jadi ada tanda tanya di belakangnya. Bisa apakah, bisa bagaimanakah, bisa kalau eksplorasi ya bisa di manakah dan sebagainya. Tetapi untuk di akupuntur itu biasanya karena ini masih skripsi itu pakai kata-kata apakah. Kalau bagaimanakah itu berarti penelitiannya yang lebih dalam. Kalau yang masih dasar itu pakai menggunakan kata-kata apakah. Apakah terapi akupuntur efektif terhadap penurunan tekanan darah pada kasus hipertensi? Ini salah ya, ini belum belum dikonsulkan. Jadi seperti ini. Jadi rumusan masalah itu isinya hampir sama seperti judul, tetapi dibuat pertanyaan. Jadi apakah terapi akupuntur titik apa dan titik apa efektif menurunkan tekanan darah pada kasus hipertensi pada gria akupuntur. Ini karena punya Mas Adika itu tentang hipertensi ya Bapak Ibu. Jadi terapi akupuntur bisa menurunkan tekanan darah pada kasus hipertensi atau tidak. Kemudian tujuan umumnya bagaimana? Tujuan umumnya itu ditulis seperti judul, tetapi dalam bentuk penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas terapi akupuntur. Jadi ini mengetahui titik-titiknya ini seperti judul, sama seperti judul. Kemudian untuk tujuan khususnya
Ini, kita harus tahu dulu mau satu kelompok atau 2 kelompok. Kalau satu kelompok bentukannya seperti punya Mas Adhika. Kalau satu kelompok berarti nanti isinya mendeskripsikan karakteristik subjek penelitian berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan diferensiasi sindrom. Yang kedua, mendeskripsikan tekanan darah pada subjek penelitian sebelum dan sesudah. Jadi ini sebelumnya, ini sesudahnya. Kemudian yang terakhir menganalisis daripada efektivitas terapi akupuntur seperti dengan judulnya. Jadi di sini rincian daripada apa yang kita akan lakukan. Jadi kalau misalkan satu kelompok berarti nulisnya sebelum dan sesudahnya saja, tetapi kalau misalkan 2 kelompok berarti sebelum dan sesudah terapi akupuntur, misalkan punyanya Pak Abdurrahman ya, misalkan jadikan 2 kelompok, misalkan ini sambil itu ya Bapak Ibu, sambil saya tuliskan. Jadi contohnya punyanya Pak Abdurrahman. Kira-kira untuk tujuan khusus yang pertama seperti apa? Menuliskannya seperti apa Pak Abdurrahman? Mendeskripsikan karakteristik subjek penelitian berdasarkan jenis kelamin, karena kan di situ punyanya Pak Abdurrahman kan jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan ada semua nggih Bapak Ibu. Jadi jenis kelamin disebutkan, usianya kan enggak berpatokan di usia muda, pasti campur kan. Jadi kita juga cek usianya, pekerjaannya, diferensi sindromnya, itu ya intinya apa-apa yang bisa atau faktor-faktor yang bisa mempengaruhi nyeri lutut itu dimasukkan semua di sini. Yang bisa kita teliti saja. Jadi yang bisa kita teliti dan masuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri lutut, itu kita masukkan di sini. Bisa jenis kelamin, usia, pekerjaan, diferensi sindrom, dan sebagainya. Jadi kalau punyanya Pak Abdurrahman berarti mendeskripsikan karakteristik subjek penelitian berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan diferensi sindrom pada pasien pada kasus ya? Bukan. Pada orangnya nanti kira-kira siapa? Pada anggota klub ya? Klub pelari di mana? Kemudian yang kedua berarti rencananya mau pakai satu kelompok ada 2 kelompok, Pak Abdurrahman. Sepertinya lebih enak satu kelompok ya Bu. Enaknya biasanya memang satu kelompok, tapi kalau pada beberapa pembimbing itu biasanya mengarahkan untuk 2 kelompok sehingga penelitiannya tidak cetek ya Bapak, tidak sangat dasar, jadi biasanya dibuat 2 kelompok. Jadi kita contohkan dulu kalau satu kelompok berarti menuliskannya, ini biar di bawah ya, menuliskannya mengetahui apa? Berarti mengetahui variabel bebasnya apa? Terapi akupuntur dan cupping. Mengetahui apa? Mengetahui terapi akupuntur atau mengetahui skala nyerinya? Yang mau diteliti itu skala nyerinya atau terapi akupunturnya? Pengaruh terapi akupuntur terhadap penurunan skala nyeri gitu ya Bu? Berarti skala nyerinya yang kita hitung. Nggih Bapak. Ini jadi dari judul dari judulnya Bapak kan terapi akupuntur dan cupping pada untuk menurunkan skala nyeri, nggih. Berarti yang kita hitung apanya? Yang kita hitung skala nyerinya. Mengetahui skala nyeri. Jadi kalau misalkan judulnya Mas Adhika, efektivitas terapi akupuntur titik CV17 dan Zong
dan titik LR14 Qimen terhadap penurunan tekanan darah. Berarti yang kita teliti apanya? Yang kita teliti penurunannya. Berarti mengetahui skala nyeri, penurunan skala nyeri, skala nyerinya karena belum tentu menurun, skala nyeri pada subjek penelitian, atau menuliskannya skala nyeri sebelum dilakukan terapi akupuntur dan cupping pada subjek penelitian. Dan cupping pada kasus nyeri lutut di klub pelari. Kemudian yang kedua berarti mengetahui skala nyeri sesudah. Kemudian yang terakhir, kalau satu kelompok berarti menganalisis efektivitas. Betul. Efektivitas apa tadi? Terapi akupuntur dan cupping terhadap penurunan skala nyeri. Skala nyeri pada kasus nyeri lutut di klub pelari. Kalau dua kelompok gimana? Kalau dua kelompok ininya sama. Yang kedua, sebelum dan sesudah dilakukan terapi akupuntur pada kasus nyeri lutut. Yang kedua, mengetahui skala nyeri sebelum dan sesudah dilakukan terapi akupuntur dan cupping. Jadi yang ini satu terapi, yang ini dua terapi. Kemudian pada kasus nyeri lutut. Dari sini apakah ada yang mau ditanyakan sebelum menginjak selanjutnya? Paham sih, Bu. Terima kasih, Bu. Mohon izin, Ibu. Banyak. Okay. Berarti kalau yang ini tadi ya, kalau sebelum dan sesudah itu berarti dua kelompok. Jadi kita menghitung dan mengetahui keefektivitasan terapi akupuntur sama cupping ya, Bu ya. Jadi ada dua ya. Jadi nanti ada dua kelompok. Jadi kalau satu kelompok biasanya nanti kalau sampelnya 30, ya 30-30-nya itu diberikan akupuntur dan diberikan cupping. Kalau dua kelompok, yang satunya kelompok akupuntur saja, yang satunya ke akupuntur dan cupping. Baik, Ibu, siap. Terima kasih, Bu. Karena ini ya, Bapak Ibu, waktunya ini sudah jam 4 lewat. Kalau kita teruskan di pertemuan minggu depan bagaimana, nggih? Sambil saya buat praktek juga. Praktek untuk kira-kira apa saja yang masih perlu dilakukan review lagi. Jadi saya harus mengulang materi apa lagi kira-kira. Kalau begini bagaimana, Bu? Kan tadi Ibu kita latih supaya menuliskan judul masing-masing. Kemudian teman-teman nanti pasti semua mengalami kesulitan, tapi mungkin tahapannya berbeda, Bu, sesuai dengan mungkin waktu dan pemahaman juga. Nah, ini di pertemuan mungkin masing-masing pasti bertanyanya sesuai perkembangan masing-masing bagaimana, Bu. Misalkan saya baru bisa bab 1, Bu Lili misalkan udah sampai bab 3 atau yang lain gitu mungkin. Jadi nanti saya coba berikan panduannya dulu ke Mas Rifki sama contoh daripada bab 1, bab 2, dan bab 3 ke Mas Rifki. Besok untuk bab 1, bab 2, bab 3-nya saya masuk di minggu depan berarti ya. Minggu depan Kamis, atau kalau memangnya ada lain waktu, kemudian nanti kita bawa sendiri-sendiri
sudah siap sendiri-sendiri judulnya apa, nanti kita bahas satu-satu dari judul biar dapat semua judulnya, kemudian bab 1 nanti isiannya apa saja nanti kita bahas satu-satu seperti itu. Ya. Ya, Bu. Nanti jadi kayak langsung praktek, jadi harus bisa cepat ngetiknya ya Bapak Ibu, karena kita agak serempengan, karena memang bukan di luar RPS gitu Bapak Ibu, jadi nggak bisa banyak pertemuan. Izin Pak Opik, Ibu, BK. Tadi mulai Sabtu depan, tanggal berapa? Kamis. Kamis depan, nggih. Kamis depan. Terima kasih. Bu Eka, mohon maaf. Saya mohon izin memperjelas, Bu, karena ini kebetulan saya sipen juga. Nggih. Gimana, Mas? Nggih, jadi di pertemuan selanjutnya itu di hari Kamis, nggih, Bu. Itu berarti kita agendanya praktek, nggih. Berarti sudah bukan ikut di RPS lagi. Atau gimana, Ibu? Nanti dituliskan saja sesuai dengan RPS, tapi kita isi dengan praktek. Karena kalau RPS saja mungkin malah masih bingung ya. Jadi kita ngulangi lagi dari yang sudah di D3 dulu. Oh, nggih, baik, Bu. Terus tapi ini, tetap Bu, nanti materinya sesuai dengan di RPS gitu aja nggih. Biar sinkron, karena nanti kalau nggak sinkron saya buat RPS lagi. Ya, Bu. Terus untuk selanjutnya Ibu Eka, mengenai yang di PPT tadi maksudnya gimana nggih, Bu? Saya tadi sinyal saya sedikit jelek. Yang di PPT apa yang ditanyakan nggih, Mas? Tadi yang rekap judul dipresentasikan tadi. Yang Seharusnya 30. untuk hari ini kan harusnya sudah mengumpulkan judul, tapi karena banyak yang masih bingung, jadi tadi ada usulan untuk minggu depan dibahas satu-satu biar nanti semuanya punya judul, punya bab 1 dan seterusnya. Jadi kalau punya judul atau punya topik disimpan dulu sampai di minggu depan kita mulai di praktek satu-satu gitu. Oh iya, berarti sementara ini nggih, Bu. Dari rekan-rekan itu mencari jurnal dulu, menelaah untuk dijadikan skripsi, bahan skripsi. Kira-kira gitu, mau judulnya apa dicari dulu. Nyari dulu yang sesuai itu apa, tapi jangan ngeplek dari punyanya orang. Bu Eka, terima kasih. Sama ini, Bu, tadi ada beberapa pertanyaan yang nitip ke saya ini. Salah satunya di room chat ini untuk citasinya Mendeley pakai yang style apa nggih? Karena kan yang di angkatan saya itu kan pakainya ini, Bu. Semisal terapi akupuntur adalah apa Nugroho 2023. Nah, itu tadi di Mas Adika tadi kan udah pakai nomor nggih? Ya, untuk tahun ini pakainya pakai Vancouver atau pakai nomor. Itu kira-kira Mendeley-nya sudah bisa atau harus saya ulangi lagi? Permisi, cara-caranya harus diulangi, Bu. Diulang saja, harus diulangi lagi. Berarti PR saya banyak ini ya. Iya, Ibu, mohon bimbingannya Bu Eka. Kalau merubah dari yang kemarin ke Vancouver di Mendeley gimana? Ya harus pakai aplikasi Mendeley, Bapak. Jadi untuk caranya kalau saya berikan sekarang mungkin malah tambah bingung, harus kita praktekkan besok mungkin nggih. Jadi besok berarti disiapkan dulu judulnya sama aplikasi Mendeley-nya diinstal dulu biar nggak terlalu lama. Mendeley-nya nanti saya kasih linknya. Siap, Bu. Yang saya Bu Eka. Kepadamu, Bu. Nggih. Gimana Pak Bihir? Jika berkenan Bu, mungkin format proposal, terus apa-apa yang mungkin sekiranya itu sudah di pemeriksaan dan dianggap ya baguslah, tadi seperti tadi kan pengaturan apa, masih ada kekeliruan, itu mungkin bisa di-share Bu, biar sebagai panduan dalam penulisan gitu Bu. Ya, tadi nanti kan saya lihat ada proposal penelitian, walaupun nanti akan kita susun juga gitu, cuma minimal ada gambaran Bu.
Iya Bapak, nanti saya berikan yang sudah, direvisi, karena ini kemarin kan revisi, terus nanti kan direvisi lagi oleh penguji, jadi, ganti-ganti. Nanti saya carikan yang sudah benar-benar betul, nanti saya kirimkan ke Mas Rifki. Oke Bu, siap. Nggih, Bu mungkin Eka, itu. sama ini Bu, satu lagi Bu. Untuk pertemuan besok itu kan juga masih ada mata kuliah. Nah, ini sudah dikonfirmasi tadi untuk penukaran jadwal nggih Bu. Terus mangke di kuliahnya lagi mulai di Kamis depan. Terus besok ini belajar mandiri nggih Bu, atau mungkin cari jurnal dan telaah di bahan skripsinya itu tadi nggih? Ya, tadi Bu Atun sudah menyampaikan kalau besok itu waktunya diminta untuk materinya Bu Atun. Cuma karena materi ini sebenarnya 2 pertemuan, tapi waktunya tidak cukup, jadi besok itu tugas saja, tugasnya mencari judul sama mencari literatur untuk judulnya. Minimal itu saja. Sama aplikasi Mendeley. Iya, sama aplikasi Mendeley. Diinstal dulu. Nanti Siap, kalau Bu, sudah siap. diinstal, baru saya mulai lagi. Tapi besok pertemuannya saya kasih 2 itu banyak sekali, jadi ya siap-siap pusing ya Bapak Ibu. Soalnya banyak sekali. Banyak Bu, sekali. untuk aplikasinya nanti disertakan di Mas Rifki aja Bu ya, biar kita bisa install secepatnya. Nggih. Jadi Kita itu agak rumit soalnya. rada khawatir masalah waktu sebenarnya Bu. Waktu yang mungkin nanti dalam sisi penelitian. Biasanya itu kalau judul nanti diajukan di bulan ini semester berapa nggih Bapak Ibu? Jenengan itu berarti semester 6, semester 2. Semester 2 Bu. 3 semester ya, ini semester 2. Berarti harusnya sudah pengajuan di akhir tahun, biasanya nanti dimulai judul itu di Agustus akhir, atau di September itu sudah di konsul. Konsulnya nanti datang atau tidaknya saya kurang tahu nggih, nanti ditanyakan ke pembimbingnya. Nggih, mau langsung datang atau bisa online konsulnya. Itu biasanya nanti sudah di bulan bulan September awal itu sudah konsul-konsul. Konsulnya biasanya ada di 8 kali pertemuan, untuk pembimbing 1-nya minimal 4 kali, pembimbing 2-nya minimal 4 kali, jadi gitu. Bu, judul kok Agustus lama banget, bukan judul mungkin. Kan beres semester juga Juni. Beres semester Juni berarti kemungkinan nggih kalau memang didahulukan jenengan nanti di awal Juli kemungkinan, tapi kan kebanyakan banyak yang molor nih Bapak. Dari yang tahun kemarin itu biasanya masuknya di Agustus. Gitu. Oh iya. Nggih, karena kan tergantung pribadi masing-masing ya, ada yang cepat, ada yang tidak cepat. Kayak KTI seperti ini sudah dibilangi dari mulai semester lalu, tapi baru konsul di semester ini. Jadi seperti itu. Jadi tergantung masing-masing mahasiswa, ada yang cepat, ada yang tidak. Mungkin itu saja nggih Bapak Ibu, karena waktunya sudah sangat sore. Bapak Ibunya sudah mau praktek juga, jadi saya akhiri pertemuan hari ini. Nanti saya kirimkan dulu materi-materinya dan panduan-panduannya. Jadi untuk hari ini cukup sekian. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.